Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi malam ini. Pemirsa, sebelum perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok melakukan latihan perang di Selat Hormuz. Namun saat perang pecah, keberadaan Rusia dan Tiongkok tidak kelihatan. Apakah Rusia dan Tiongkok akan terlibat perang atau membiarkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat sendirian? Zionis Israel dan Amerika Serikat membombardir rumah sakit anak Gandhi di Teheran, Iran. Zionis juga membom gedung televisi hingga gedung bulan sabit merah. Sejumlah pasien dilaporkan telah dievakuasi usai rumah sakit anak Gandhi di Teheran, Iran menjadi target serangan teroris Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Zionis juga membom gedung organisasi kemanusiaan bulan sabit merah. Sejumlah rumah sakit lainnya juga terdampak. Di sisi lain, Garda Revolusi Islam Iran telah mengumumkan dalam pernyataan ketujuhnya bahwa Iran berhasil menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Iran juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis video peluncuran rudal pada hari Ahad yang menargetkan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Rudal ini ditembakkan pasca Zionis Israel dan sekutunya membunuh pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Sistem pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik pasukan militer Amerika Serikat. Pasukan IRGC menembak jatuh drone yang terbang di wilayah selatan Iran itu. Drone canggih MQ-9 ditembak oleh sistem pertahanan Iran saat melintas di wilayah kendali Tehran. Bagaimana profil kekuatan militer antara Israel dan Iran? Dari laporan Global Firepower 2026, Israel menempati peringkat ke-15 militer terkuat dunia, sementara Iran berada di posisi ke-16. Israel menang telak dalam hal teknologi dan modal. Anggaran pertahanan Tel Aviv mencapai 34 miliar dolar atau 4 kali lipat dari Iran. Namun Iran memiliki jumlah pasukan yang besar, yakni 610.000 personil, jauh melampaui 169.000 tentara aktif Israel. Di udara, Israel merajai dengan 239 jet tempur, sementara Tehran kuat di darat dengan lebih dari 2.600 tank dan 1.500 unit proyektil roket mobile. Secara keseluruhan, Israel unggul dalam teknologi udara, sementara Iran unggul dalam kuantitas personil, logistik darat, dan armada laut. Duel dua kekuatan besar ini kini berada di titik paling kritis. Di tengah saling serang antara kedua pihak, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah Rusia dan Tiongkok yang sebelum perang pecah sempat melakukan latihan perang bersama Iran akan terlibat membantu Iran atau tidak? Sejauh ini, kedua kekuatan besar dunia itu tidak terlihat melibatkan diri secara langsung. Sikap Rusia dan Tiongkok terhadap perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat hanya ditandai dengan kecaman keras secara diplomatik, namun tetap menahan diri dari intervensi militer langsung. Rusia mengecam serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran, terutama setelah laporan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Presiden Vladimir Putin menyebut tindakan tersebut melanggar moral dan hukum internasional. Meskipun merupakan sekutu strategis, Moskow dinilai belum berada dalam posisi untuk memberikan dukungan material yang signifikan kepada Tehran karena fokus sumber dayanya masih tertuju pada konflik Ukraina. Sementara itu, Tiongkok secara konsisten mendorong penyelesaian melalui dialog dan jalur diplomatik. Beijing mendesak semua pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin negara berdaulat tidak dapat diterima. Sebelum perang pecah, pengamat Timur Tengah mengatakan bahwa Rusia tidak akan melibatkan diri secara langsung membantu Iran. Begitu juga Tiongkok. Itu berkaca pada perang 12 hari antara Iran dan Israel yang terjadi pada pertengahan tahun lalu. Dan analisis itu terbukti benar. Kalau berkaca dari perang tahun lalu, memang Rusia tidak memberikan dukungan apa-apa. Mungkin dukungan statement politik ada untuk memberikan dukungan terhadap Iran. Tapi itu akan terbukti nanti kalau memang perang itu terjadi jangka panjang, karena itu akan mempengaruhi global, masalah ekonomi, terus pasokan pangan, dan segala macam, itu akan sangat terpengaruh. Berdasarkan situasi terkini per Maret 2026, kemungkinan keterlibatan Rusia dan Cina dalam mendukung Iran
cenderung bersifat tidak langsung dan sangat terkalibrasi untuk menghindari konfrontasi militer terbuka dengan Amerika Serikat. Para analis menilai keterlibatan militer langsung seperti pengiriman pasukan tempur sangat tidak mungkin karena Rusia masih memfokuskan sebagian besar sumber daya militernya pada perang di Ukraina. Sementara itu, Tiongkok sangat menjaga stabilitas hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Baik Moskow maupun Beijing tidak ingin terseret ke dalam perang besar melawan kekuatan militer Amerika Serikat demi membela rezim di Teheran karena bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Hubungan mereka dengan Iran bersifat transaksional. Namun, Rusia dan Tiongkok berkepentingan dengan Iran. Tiongkok berkepentingan dengan pasokan minyak dari Iran, sedangkan Rusia berkepentingan di wilayah perbatasan aman. Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan pejabat Iran akan menemui pimpinan Rusia maupun Tiongkok. Beijing dan Moskow itu sangat berkepentingan dengan pertahanan Iran. Karena bagi mereka, Iran yang melemah itu adalah tidak baik bagi mereka, akan berarti bonus bagi Amerika Serikat dan Israel. Dan terutama sekali China sangat memerhatikan hubungan perdagangan minyak dengan Iran. Karena Iran dapat memberikan harga yang lebih murah, apalagi nanti ke depannya Iran dapat kembali menormalisir Selat Hormuz. Dan untuk itu yang dikhawatirkan oleh Iran adalah terputusnya jaringan minyak. Seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat sudah berhasil memutus jaringan minyak dari Venezuela kepada China, sehingga berdampak pada mundurnya pembangunan ekonomi China selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang China sangat berharap dapat menjalin hubungan energi yang lebih baik dengan Iran. Rusia juga sangat berkepentingan dengan stabilitas di Iran karena perbatasan Rusia itu perlu benar-benar diamankan, dan untuk itu saya pikir dalam beberapa minggu ke depan tokoh-tokoh Iran ini akan melakukan kunjungan ke China dan ke Rusia. Dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat ini, Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Menurut analis, serangan itu justru bisa merugikan Iran sendiri. Ya, saya membaca serangan Iran ke negara-negara Arab Teluk itu sisi yang sifatnya kontraproduktif dari serangan yang dilakukan oleh Iran. Kenapa? Karena sebenarnya negara-negara Arab Teluk dan Timur Tengah secara umum sebenarnya masyarakatnya bisa menjadi pendukung atau bisa menjadi calon pasar bagi Iran. Karena dengan melihat realitas Israel yang semena-mena dalam kurun bertahun-tahun, sebenarnya masyarakat di Timur Tengah menginginkan adanya pihak yang bisa mengimbangi bahkan melawan Israel. Ketika Iran dengan sangat terpaksa menyerang Arab Teluk atas dasar menarget pangkalan militer, saya sebut itu seperti operasi untuk mengeluarkan duri dalam daging. Jadi memang yang disasar adalah durinya, tapi yang terluka adalah daging di sekitarnya. Dan itulah situasi yang sekarang dihadapi oleh Arab Teluk. Dari perkembangan terkini, praktis Iran sendirian menghadapi gempuran Israel dan Amerika Serikat. Bahkan dalam tekanan Amerika Serikat, negara-negara Teluk seperti Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi bisa saja ikut menggempur Iran. Kini, Iran sebagai pewaris kedikdayaan bangsa Persia benar-benar diuji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.